Three, two, one, ons. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Three Ons bersama saya Hauna Noha. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, mentor HR Academy dari Kepulauan Riau ya, Pridi Tanjung Pinang ya Bu ya. Iya. Oke, boleh nih bersama dengan Ibu Desi. Silakan Bu diperkenalkan dulu nih kepada teman-teman, memperkenalkan diri tentang Ibu Desi ini siapa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi terbaik, sehat walafiat, walaupun COVID sedang tinggi-tingginya ini ya, Omicron. Mungkin kita lebih coba bersyukur aja hari ini. Saya sih merasa bersyukur bisa hadir ke Jakarta, ketemu Hauna, ketemu teman-teman HR Studio, bisa hadir di Trion. Saya Desiana Sari, dari HR Academy Mentor Kepulauan Riau, dan saat ini saya mempunyai usaha Danisa Kreatif yang saya kembangkan awalnya dari 2005 itu bernama lain, untuk 2018 bernama Danisa Kreatif, dan sehari-hari ya selain saya seorang pegawai negeri sipil di salah satu OPD, dan saya juga memimpin komunitas Beli Produk Kepri. Itu sebuah semacam komunitas bersama, isinya dari berbagai komunitas, dari berbagai organisasi, masing-masing UKM saya naikkan namanya, produk mereka masing-masing, ciri khas mereka masing-masing, untuk berjualan bersama dengan konsep berbisnis, belajar dan berbagi di dalam suatu komunitas namanya Beli Produk Kepri, karena kita pengen majunya bareng-bareng se-Kepri seperti itu. Masya Allah, keren banget. Kalau yang saya lihat nih, backgroundnya Ibu Desi itu kan di Danisa Kreatif sendiri, itu event management, terus manajemen bisnis gitu ya. Terus ada desain kreatif sama kuliner kreatif kalau nggak salah tuh ya. Nah, tapi kalau background pendidikannya Bu Desi sendiri tuh apa sih? Saya diplomanya di bisnis internasional, S1-nya saya ambil komunikasi, dan S2-nya itu di museologi, belajar tentang museum, tapi jalannya tidak di situ. Tapi memang di museum pun saya buat konsep bagaimana sebuah museum secara modern itu secara dari sisi komunikasinya menjadi tempat berkumpulnya komunitas, art dan galeri. Jadi bukan hanya museum saja, tapi berbagai komunitas bisa beraktivitas di museum dan ikut mempromosikan sebuah museum, karena di era 2010 itu kami seluruh museum di Indonesia dijadikan salah satu stafnya itu untuk dinaikkan menjadi level manajerial, supaya memasarkan, karena museum itu harus dipasarkan, dan apapun sekarang apalagi sejak pandemi erat sekali kaitannya dengan pemasaran. Jadi museum itu suatu produk sejarah yang harus disampaikan kepada konsumennya, masyarakat. Nah itu saya bikin program konsep sebuah museum. Jadi bukan hanya museum zaman dulu itu datang lihat barang kuno pulang. Nah harus lebih menarik, mengikuti perkembangan zaman, dan disampaikan dengan komunikasi yang tepat, seperti itu. Wah, kalau misalnya lihat juga nih, berarti Bu Desi nih orang seni lah ya. Gabungan. Jadi saya belajar bisnis juga, saya belajar di dalam bisnis itu macam-macam ya. Ada bisnis adalah seni gitu. Ada istilah itu ya, Hauna tahu. Ada bukunya itu, bisnis adalah seni. Kenapa? Bisnis yang dijalankan Hauna belum tentu sama yang saya jalankan. Belum tentu sama Coach Bulan atau teman-teman mentor yang lain yang punya bisnis, karena setiap orang punya seninya, caranya masing-masing, seperti itu.
Oke. Nah, terus kalau dari situ sekarang itu lebih kan karena di mentor HR Academy juga ya, jadi Iya. kan saya juga tahu nih, wah ada kegiatan mentor nih, dan seringnya punya Bu Desi itu pendampingannya adalah logo ya, Iya. logo branding, dan itu juga yang sekarang mau dibahas tentang logo branding untuk UMKM. Iya. Nah, boleh tanya dulu dong, kenapa sih mau, kan tadi backgroundnya sendiri kan di museum tuh, nah, museum, terus untuk target atau untuk tujuan dari branding, dari desain-desain itu juga kan luas banget ya. Kenapa nih mau menargetkan dan membantu untuk UMKM gitu? Oh gitu ya. Kebetulan saya menemukan passion saya waktu dari menuju ke diploma ke S1. Jadi keluarga minta saya sambunglah ke ekonomi. Jadi saya merasa ada kesukaan saya di bidang gambar dan desain itu dari kecil memang. Dan waktu saya di Bandung itu luar biasa, saya ketemu teman-teman yang kreatifnya minta ampun, tapi karena saya orangnya silent, saya lebih aware sama gambar garis warna, tapi saya nggak bisa menggambar kayak orang-orang lain melukis apa. Jadi ternyata saya menemukan 3 bulan saya magang, menemukan uh, ke kemampuan saya lebih terasa di logo gitu. Walaupun saya belajar, kalau waktu kita ketemu sama klien yang order logo itu, kita jadi mempelajari dunia yang sebaluas, karena ada yang logo perusahaannya yang di bidang jasa, ada yang di bidang produk makanan seperti produk-produk UKM zaman sekarang itu lebih dari 80% itu UKM itu kuliner ya. Iya. Dan terus ketemu lagi yang bidang-bidang kayak seperti ini di bidang komunikasi seperti itu, dan itu kita harus pelajari semuanya seperti itu. Dan tapi saya menemukan lebih kepada saya aware sama gambar garis dan warna, yaitu sayang sekali UMKM naik kelas itu kalahnya di packaging sama desain dan packaging. Mulai dari penamaan. Nah, penamaan itu ya berarti dia harus membuat sebuah logo seperti itu, dan itu pengaruh sama perjalanan waktu dia mendaftarkan usahanya sampai dia menentukan segmentasinya nanti mau berpromosi atau marketingnya di mana seperti itu. Dan sepanjang saya bersama UMKM, selain saya juga punya produk sendiri, nah itu yang kendala yang selalu dihadapi. Nah itu yang selalu, kebetulan saya, bukan kebetulan sih, jadi saya punya ilmu di komunikasi, cara mengkomunikasikan sebuah nama. Nah itu saya sampaikan berulang-ulang, itu basic sekali, karena ibaratnya manusia kalau lahir kan diberi nama gitu kan, dan nama adalah doa, dan itu selalu saya sampaikan di salah satu kanal desain logo saya. Nama adalah doa, berilah nama yang mengandung harapan, doa baik kepada bisnis kita. Dan itu saya selalu mulai kalau klien atau banyaknya UKM, kita ngobrol dulu, brainstorming dulu, dapat apa sih yang mereka inginkan dari sebuah usaha mereka. Salah satunya produknya kan nanti berkembang, kita harus pikirkan jangka panjang. Biasanya saya aja duduk ngobrol atau via telepon atau saya chat, ada briefnya ya kalau dalam sebuah klien desain itu briefnya, dan akhirnya mereka coret-coret semudahnya mereka. Kalau ternyata mereka lebih, ada yang klien yang sukanya ngobrol, ada yang enggak, ada yang pakai tulisan, ada yang pakai voice message biar diulang jadi apa arahan saya. Dan setelah itu mereka nggak sadar ternyata saya menggiring mereka berpikir untuk mencari nama mereka sendiri, bukan saya gitu. Nah itu it's your own business, your own business, bukan bisnis saya. Jadi kalian yang harus memikirkan itu, dan itu tanpa sadar waktu ngobrol itu termasuk waktu kita membeli nama Prong, Keizuku. Ya, ini ada beberapa produk di sini ya. Ini yang akhirnya keluar kreativitas, sampai tagline-nya juga mereka ikut memikirkan. Kalau yang orang awam bukan salah dan bukan itu suatu kekurangan, tapi memang kita nggak terarah ke situ, nggak pernah ada di sekolah juga, nggak diarahin nanti bikin tagline seperti apa. Benar. Jadi itu akhirnya pengalaman saya ketemu sama UKM, ketemu kelas-kelas
Zoom meeting bersama senior-senior, mentor-mentor nasional, internasional dari Singapura, Malaysia gitu kan. Jadi lihat iklan-iklan internasional. Jadi saya kembali ke Tanjung Pinang 2004. Ada sesuatu yang waktu selama saya di Bandung dan Jakarta itu, saya ambil semua ilmu, saya ambil serap gitu dari orang-orang yang udah sukses. Saya bilang nanti kalau saya pulang ya saya harus sampaikan ini, saya harus bagi ini ke orang-orang Kepri gitu kan. Kalau enggak ya pertama ilmunya nggak bermanfaat, kedua nggak jadi amal, ketiga Kepri nggak maju-maju dong. Iya. Buat apa saya sekolah jauh-jauh pulang nggak disampaikan gitu kan. Iya, benar. Nah, itu alhamdulillah saya ketemu HR Academy, memberikan saya sertifikasi itu. Jadi adalah sedikit tahapan bahwa apa yang saya omongkan bahwa benar gini. Nah, ini ada sertifikasinya gitu. Nah, ini orang yang sudah ditatar gitu. Kalau saya pengalaman, baik pengalaman sih semua udah pada kenal, tapi kalau belum secara sertifikasi ada surat tugas gimana lah mungkin beda lagi gitu. Tapi alhamdulillah sih beberapa sudah yang binaan saya sudah berhasil, dan bukan berhasil mereka lantas ini, tapi ada dampak perubahannya kelihatan. Iya. Dan begitu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti lebih ke ingin menyalurkan ya ilmu yang dipunya gitu Jadi ya. mungkin dalam Islam pun sampaikanlah walaupun seayat gitu ya, walaupun sedikit yang kita tahu, dan itu saya terapkan di dalam komunitas. Jadi siapapun, bukan hanya saya, teman-teman itu adalah pendakwah, benar-benar adalah perwakilan. Hari ini kita dapat ilmu apa, sambil memperdalam ilmu, waktu kita menyampaikan itu ke orang lain, ilmu kita itu terasah seperti itu. Dan mereka jadi terbiasa, karena memang 3 itu ya saya terapkan: berbisnis, belajar, dan berbagi. Jadi kalau udah belajar ya bagilah ke teman-teman kita. Nah, itu bagus banget, menyalurkan yang enggak jangan berhenti di kita gitu. Jangan berhenti di kita. Benar. Oke, kalau dari pengalamannya nih, tadi udah dari 2000. Kalau desain sih saya dari tahun 2000 ya. Tahun 2000 waktu itu setelah diploma selesai, saya minta waktu sama orang tua untuk kerja di Bandung. Sambil menunggu sudah dapat beberapa lamaran, saya ambil kursus desain grafis. Walaupun saya nggak pegang komputer, nggak punya komputer, ternyata saya kursus ini makin senang gitu kan. Ternyata dikasih magang 3 bulan makin terasah gitu. Akhirnya dikasih komputer sama salah satu abang saya yang sudah bekerja waktu itu, lebih terasa. Dan di kuliah, nah ini apa kabar teman-teman di Bandung? Insya nanti siang saya ke Bandung, mudah-mudahan ketemu. Nah, teman-teman di komunikasi Vkom Unpad itu isinya tuh sebagian yang sudah bekerja, ada yang udah di media internasional, ada yang di TV. Dan mereka waktu itu, daripada kita nongkrong anak-anak kuliah ya suka nongkrong, kita bikin perusahaan bersama. Bikin perusahaan bersama. Dan saya angkat tangan, walaupun waktu itu saya nggak orang tipenya nggak banyak ngomong, angkat tangan. Lagi senang nih sama desain, ini saya ada komputer di rumah, bawa aja komputernya ke Basecamp. Dan job pertamanya tuh memang ngedesain brosur. Dan itu alhamdulillah ya memang benar jadi perusahaan, dan teman-teman bilang ayo kita bikin perusahaan itu. Tapi memang jalannya saya pulang nggak lulus, bukan nggak lulus, terpending lah kuliah saya S1 komunikasi sampai 2009 baru balik lagi selesaikan. Dan itu luar biasa. Selama perjalanan itu ada banyak teman, dan salah satu teman menyediakan saya di radio, saya di event-event, di desain, dan itu pengalaman yang seperti itu saya ingin bagi gitu. Udah kalau Hauna nanti udah sampai ke umur 30 ke atas, itu pasti pengen berbaginya tuh lebih tinggi. Karena apa? Guys, di dalam kepala aku penuh loh ini tuh, kamu tuh memang udah siklus kehidupan ya. Jadi saat kita tahu ini ada yang lebih junior, bukan masalah mereka tidak tahu, tapi harus dibagi. Dan itu sekarang pas pandemi itu
aura untuk berbaginya itu luar biasa, dan tidak ada batasnya kayak Three Ons, apa program-program HR studio yang lainnya mungkin ada ngobras apa itu, rasa ingin berbaginya tuh luar biasa gitu, nggak kayak dulu kita pengen belajar ya mesti kuliah, mesti masuk kursus. Sekarang buka IG itu ilmu semua Iya. gitu kan, Hasil sharing. sharing terus masuk di community lah. Kalau dulu yang kayak kayak gini tuh berbayar nih, enggak guys, kamu udah tahu dong belum caranya begini begini, ada ini cara nge-save cara ganti virtual background di handphone kalau Zoom meeting loh, ada di semuanya free gitu kan. Iya. Apa sharing is caring itu, dan itulah yang kita lakukan. Dan apa mudah-mudahan apa yang saya lakukan di komunitas bisnis, saya bilangnya bisnis, jadi saya sepakat untuk beberapa kesempatan UMKM itu hanya klasifikasi dari pemerintah bahwa ini menengah, ini kayak mikro, nah ini yang atas. Nah jadi kita sebut diri kita pelaku bisnis atau pelaku usaha. Pelaku usaha. Mikro itu jangan salah, berapa miliar, 1 miliar udah mikro gitu kan. Nah, itu bukan angka yang kecil, masih mikro, bukan angka yang kecil. Jadi jangan sebut, ada yang nyebutin saya masih UMKM. UMKM 1 miliar itu bisa menghidupi anak sampai S1 gitu. Iya. Jangan mengecilkan bisnis kita sendiri. Walaupun jangan bandingkan untuk yang lebih tinggi ya, good gitu kan, kita jadi termotivasi, tapi mengecilkan diri jangan gitu. Iya, betul. Nah, tadi desain udah dari 2000, terus waktu fokus ke UMKM nih. Fokus ke UMKM itu di 2017. Jadi saya join ada salah satu komunitas, itu cikal bakalnya OKOC juga ya. Mungkin sebagian besar teman-teman ada yang kenal komunitas tangan di atas, dan itu merubah persepsi saya, cara pandang hidup saya, bukan hanya tentang, dan membuat saya bertemu sama Pak Iim juga, bukan hanya tentang UMKM-nya tapi kehidupan saya gitu. Dan 2017 itu sebelum saya join di community itu juga saya sudah membuat komunitas sosial, dan itu komunitas sosial yang membuat saya bisa tidur nyenyak, membuat saya merasa ada sesuatu yang kita bantu itu, it's happiness that happiness yang kita bagi ke orang itulah kebahagiaan, bukan yang kita dapat. Iya. Dan saya selalu senang sekali bikin kado dari saya kecil, bikin kado kasih ke orang gitu. Dan itu saya bikin di komunitas sosial itu dalam bentuk sedekah kreatif. Jadi sedekah itu bukan kumpul donasi, bantu orang sakit, enggak. Jadi begitu panti mana butuh bantuan nih, meja. Terus dan teman-teman di komunitas itu jadinya berpikir kreatif sama dengan yang saya sampaikan. Jadi jangan mentok di situ, saya bilang. Terus untuk 17 Agustus momennya sedekah apa? Ada nggak anak duafa yang nggak punya tas sobek? Ya udah, untuk belajar jadilah orang yang mungkin bermakna di 17 Agustus dengan bersedekah dalam bentuk tas anak sekolah. Terus ada panti yang nelpon nggak punya meja untuk ikro, ya udah saya foto, teman-teman foto di komunitas, sedekahnya dalam bentuk satu orang mau nyumbang berapa meja ikro gitu. Jadi bukan lagi ya, jadi mereka akan lihat oh iya ya, jadi oh iya bener ini untuk dibeli ini nih. Jadi mereka nggak ngerasa uang itu nanti dikorup atau di apa, uangnya langsung kita beliin dalam bentuk diproduksi dalam bentuk ini. Ada juga yang kita berdonasi, membuka donasi, ini salah satu duafa kita kasih modal kerja dan dipantau mau bikin, dia mampunya bikin apa. Waktu itu dia bikin dari ban bekas jadi furnitur, nah kita pasarkan. Kita yang walaupun yang memberi sedekah nggak peduli, saya nggak udah dikasih, saya nggak mau dilaporin lagi, maksudnya saya sudah amanahkan di komunitas gitu kan. Dan itu saya lanjutkan lagi di komunitas bisnis beli produk Kepri.
Jadi kita bikin program yang melariskan produk UKM tapi dalam bentuk eh, donasi juga, kuliner hadiah. Terus ada yang insya Allah dalam waktu dekat kita bikin nobar kerjasama sama Semaradana dan ini Sanggar Ananda film Bus Om Bebek, yaitu promosi apa yang UKM yang punya dana lebih berpromosi, hasil uang promosi apa kontribusi donasinya itu kita bikinkan paket yang kita serahkan kepada duafa. Oh ya. Jadi produk UKM-nya laris, UKM yang punya dana promosi dapat media untuk berpromosi, diiklankan di Cinema XX1, dan bisa juga produknya juga dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi multi manfaat seperti itu. Dan mereka pasti nyetor logo, Kak, logonya belum ada, nanti order logo gitu. Dan saya alhamdulillah udah punya tim anak-anak muda yang akan menjadi desain grafis buat teman-teman UKM. Jadi dari J-Craft Capri, jadi saya kerjasama dengan banyak komunitas. Mereka ada beberapa yang bisa desain logo, ya dimanapun itu di seluruh Capri. Jadi mereka nggak datang ke kantor karena setor desainnya, briefnya semua lewat online seperti itu. Ya, untuk memudahkan ya. Ya. Oke, berarti kurang lebih kalau sekarang 2022 5 tahun ya sudah membantu para pelaku bisnis di Capri itu. Amin, kalau mudah-mudahan sudah banyak membantu, dan ada juga beberapa perusahaan yang besar sih ya, tapi ada yang skalanya masih kecil, bisnisnya nggak begitu bagus, tapi dia peduli sama desain gitu kan, dia order. Terus ada beberapa yang UKM yang memang dari awal dia bertahap perkembangannya dari 2018 sampai sekarang tetap di saya desainnya dan ikut waktu saya. Kadang-kadang saya sibuk atau apa, tetap biar terjaga desainnya katanya seperti itu. Dan memang sebenarnya yang masalah desain itu satu lagi seni sama taste ya. Jadi kadang-kadang beda tangan, beda hasilnya gitu kan. Tapi kalau udah ada briefnya, makanya saya selalu ajak pelaku usaha itu brainstorming, mereka yang punya pemikiran mau 5 bisnis plan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan mau seperti apa, jadi tidak berubah gitu kan. Apa yang kita sampaikan di logo, di tagline, desainnya, warna, filosofi warnanya, nah itu yang menyampaikan bisnis mereka ke depan sesuai sama biasanya yang sudah punya visi misi akan lebih kuat logonya, desainnya seperti itu. Oke, tadi salah satu ilustrasinya sempat disebut juga nih waktu donasi yang ke bioskop ya, pas UMKM terus logonya belum ada, terus kita bikin ya didesain dulu. Nah, apa aja sih biasanya yang di produk-produk tersebut yang mungkin kekurangannya ya, atau kelemahan mereka mungkin dalam memahami tentang logo itu, tentang branding itu, atau apa aja ya selama 5 tahun di UMKM itu bersama pelaku bisnis tuh, mereka kekurangannya tuh apa aja sih, kelemahannya gitu. Kalau itu mereka biasanya memang belum punya business plan. Kalau untuk awal ya namanya BMC ya, business model canvas. Nah itu penting sekali, biasanya base business plan ya, untuk sederhananya itu potret bisnis kita. Mic-nya boleh dimajuin dikit tuh. Di bisnis model kanvasnya. Nah biasanya UMKM nggak punya itu gitu kan. Ya kalau mereka nggak punya itu, tapi harus ada segera desain logo, nama usaha, nama produk yang mau dipromosikan. Jadi saya ajak brainstorming, saya cuman bilang apa harapan teman-teman pelaku usaha kepada usaha teman-teman sendiri untuk produknya, untuk bisnisnya, untuk produknya. Nah produk kan salah satu. Nah kadang-kadang yang bisa dua, yang mau kita populerkan dulu, kayak misalnya saya Danisa Kreatif. Nah Danisa Kreatif kan punya berapa produk ya, desain grafisnya 3 desain, produk kuliner kreatifnya Visrolik. Nah yang mana dulu nih yang mau dipopulerkan, yang mau dipromosikan, yang mau dicantumkan di suatu event acara, yang mana gitu.
kan. Dan satu logo biasanya sponsor kan satu kontribusi fee. Dan saya ajak ngobrol dulu, mereka belum paham itu, dan saya buat simple dan tidak saya sesuai dengan sebagai desainer grafis. Kalau kita punya klien, kita harus tahu latar belakang beliau, cara menangkap apa brief yang kita sampaikan, sama waktu kita brainstorming itu mereka mudahnya buat mereka itu seperti apa gitu kan. Kadang-kadang dan itu pengalaman dari 2005 ya. Dari tahun 2000 ketemu klien yang ada yang sampai 17 kali revisi. Wah. Minta direvisi. Akhirnya untuk belakangan ya, setelah sering saya ketemu sama desainer grafis, saling curhat, jadi kita batasi, misalnya revisinya 3 kali dengan budget segitu. Terus ada yang ada beberapa UKM yang saya rahasiakan, itu kontribusi dari saya, tidak berbayar. Saya hadiahkan karena saya ingin lihat produknya potensial dan orangnya mau maju, dan harapan saya logo saya menjadi bagian dari sejarah usaha dia, jadi berkembang dan tidak ada yang tahu itu siapa. Itu rahasia kami itu. Dan biasanya desainer grafis harus menyerahkan surat pelepasan hak logo atas yang saya desainkan, karena kan nanti mereka mendaftarkan hakinya sebagai itu milik mereka, bukan milik saya yang desain gitu. Nah, tapi rata-rata untuk UMKM desain itu harus seprofesional mungkin, sementara kami kerja itu pakai hati dan mood. Kadang-kadang ada yang berbulan-bulan gak selesai, ada yang dalam waktu 2 jam mantep, dan dapat pujian bukan hanya dari saya tapi dari kurator. Nah, salah satunya mungkin ada, saya nggak bawa produknya, itu kripe. Saya bikin, alhamdulillah lolos jadi salah satu produk Kepri untuk di Gebiar Melayu Pesisir untuk Bangga Buatan Indonesia, program dari Bank Indonesia dan Kementerian UKM Koperasi. Kripe itu dengan tagline tempe tapi keripik, rasanya tempe asli tapi bentuknya keripik. Nah, itu tagline-nya, dan itu dipuji oleh kurator, dan itu harus saya serahkan. Saya nggak boleh ngaku itu desain saya. Udah saya serahkan karena beliau secara profesional mengorder, bayar ke saya gitu kan. Nggak boleh saya akui itu punya saya gitu kan. Tapi ada tanggung jawab sosial itu terjaga sampai produknya berhasil dengan packaging goes internasional ya gitu kan. Berharapnya memang sudah diminta sama Singapura sih, cuman dia lagi rapikan kualitasnya sama menyiapkan dana untuk packaging ulang seperti itu, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan Kepri. Jadi tempe, kemarin kita bahas di HRA juga di grup, coba HRA kita bikin produk dari tempe. Ya memang tempe itu udah sampai ke London ya, Malaysia juga bangga sekali, Singapura bangga sekali, memang enak di lidah dan penuh gizi. Nah itu kalau dikemas dalam seperti ini kan luar biasa. Nah itu sampai ke luar negeri segala macam, dan tempe ya kita bisa diproduksi di manapun gitu, bisa dibikin. Jadi nggak hanya dikirim misalnya dari Jakarta, pabriknya di Jakarta, dikirimnya Tanjung Pinang, enggak. Jadi Tanjung Pinang jadi lisensinya lah gitu, bikin pabriknya di situ. Jadi itu bisa jadi produk bersama HRA. Tempe enak soalnya. Pasti enak loh tempe gitu. Tapi buat kepentingan dari adanya logo di produk UMKM sendiri tuh apa aja sih? Kayak ini kan ini Bilis kerupuk gitu. Terus ya kalau yang ini Kezuku. Beda sih gitu kan, bentuknya juga udah beda. Tapi sebenarnya kalau di desain itu kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada. Nah tapi yang perlu banget diperhatikan buat para pemilik usaha dari produk itu apa gitu. Desain itu masuknya desain kemasan. Kalau di dalam, nah banyak yang salah kaprah. Ini biar nggak salah kaprah. Pelaku usaha banyak melihat bilang stikernya apa, brandingnya apa, itu orang awam, itu nggak salah. Tapi orang awam dia dengan ilmu awam ya memang akan bertanya itu brandnya apa, beda.
yang didaftarkan apa? Merek. Nah ini merek, Ah. ini merek usaha, ini merek produk. Nah melinjo ini merek produk, ini usaha, nama usaha. Misalnya Unilever. Nah, Unilever ya produknya banyak kan, Iya. ada Pepsodent, ada Sunsilk, ada yang lain. Nah nama usahanya Unilever. Nah itu nama pemasarnya beda lagi, nama distributornya beda lagi. Nah orang nggak paham. Nah, ini melinjo, ini nama produk. Nah ini nama usaha. Nah waktu kita menjual, nah kenapa tadi balik lagi pertanyaan Auna, seberapa penting sih logo atau merek ya? Logo itu image, simbol dari sebuah merek. Nah bentuknya logo gitu. Nah kalau dia ini logo, nah ini nggak boleh berubah. Orang awam banyak nggak tahu. Nanti dia mau cetak lagi, dia cari huruf ini nggak ada, dia bikin lagi dengan huruf yang lain. Sementara yang didaftarkan di Haki nanti ini, ya didaftarkan di Haki nanti ini gitu. Hak kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum. Karena kenapa dilindungi oleh hukum? Karena akan diperbanyak, karena ada nilai bisnisnya, ada tanggung jawab secara hukumnya. Kalau makanannya bermasalah, yang dituntut kan ini. Dan pemerintah hanya melindungi kalau sudah didaftarkan secara hukum. Kalau terus ternyata ini udah sukses, triliunan nih orderannya, ternyata ada yang bikin nama yang sama bermasalah, pasti ini Versa protes dong gitu kan. Yang jelek kan nama saya, namanya sama. Untungnya misalnya Versanya alhamdulillah udah didaftarkan, dia bisa menuntut secara hukum. Kamu enggak, kamu yang bikin masalah. Kamu kayak orang nabrak, dia nggak ada SIM. Lah ini ada SIM, salah yang nggak ada SIM, hukumnya lebih berat. Dan ini bisa menuntut. Dan banyak juga kejadian teman-teman pelaku usaha mendaftarkan nama enggak lihat-lihat dulu. Nah itu kenapa harus kita memandang penting ini. Pengaruh nanti sama udah cetak banyak-banyak, ternyata dituntut secara hukum, ganti dong. Ini udah cetak 2.000, 5.000, 10.000 pieces, nilainya kan puluhan juta. Kalau ganti pengaruh. Nah itu masih mending di situ. Tapi kalau ternyata dituntut miliaran oleh orang yang punya nama yang sama, saya nggak suka kamu pakai nama saya. Banyak kejadian. Bensu, Sariwangi, dulu sempat IKEA ada salah satu produknya juga dituntut. Nah itu, dan ada pengalaman lagi Randol ya, Raja Cendolnya si lupa saya, Danu Sofwan. Nah juga ceritanya, jadi pengalaman pribadi. Jadi dia Raja Cendol, tapi ternyata ada yang sama namanya sudah didaftarkan dengan menggunakan nama raja. Waktu itu kan lagi tren tuh Raja Tiket, Raja Seafood, Raja Travel. Jadinya dia harus merubah, packaging udah banyak, nggak apa-apa korban. Tapi dia sudah terlanjur dikenal orang sama Raja Cendol. Merubah persepsi orang bertahun-tahun, udah 10 tahun itu kan nyesek ya, harus diubah gitu. Bayangin misalnya Hauna namanya harus diganti. Orang udah tahu Hauna udah terkenal, udah melekat, udah jadi brand gitu. Akhirnya dia pinter, Raja Cendolnya biar tetap ada, Randol, jadi Randol. Ya, ini sih biaya keluar lagi, cetak lagi, packagingnya. Dan akhirnya pengalaman beliau itu beliau ceritakan kepada pelaku usaha. Beliau ke Tanjung Pinang waktu itu dari Dirjen Pajak ada sama Bekraf. Jadi itulah yang jadi awareness teman-teman pelaku bisnis harus lebih bijak. Nah itu pengaruh sama biaya promosi, biaya packaging. Dan satu lagi masih mending kalau baru tahap mendaftarkan NIB, bisa diubah. Nah tapi kalau di sini terus udah jalan orang udah 5-10 tahun biarin. Nah itu kenapa waktu memberi nama sebuah packaging logo di merek itu Google udah ada belum yang pernah pakai. Saya pernah berhari-hari sama klien Google ganti nama, Google lagi udah ada yang pakai, Google lagi ada yang pakai. Itu baru Google tahapnya. Terus baru cek ke DJP
lupa saya, DJKI untuk didaftarkan haki. Sudah ada belum yang daftarkan? Jadi proses pengalaman dari ada pelaku usaha yang saya dampingi, logonya saya yang buat, tapi dia baru hakinya kemarin, ternyata dari 2018 sekarang 2022, berapa tahun tuh? 4 tahun. Selama 4 tahun sudah ada yang pakai nama itu, sudah mendaftarkan. Dan sekarang pas pandemi banyak yang punya usaha kan mendaftarkan logo itu. Dan udah nggak 2 kata lagi, 3-4 kata. Baru termasuk Visrolic saya juga harus diubah. Visrolic itu dari Visrol. Ini Visrolic juga lagi proses. Nanti kalau ternyata ganti, saya sudah punya nama yang lain. Itu kalau bisa jadi 2-3 kata supaya tidak mirip sama sekali. Nah, itu yang kenapa saya bilang ini penting, karena apa, pengaruh nanti berantai NIB, daftar haki, sama packaging. Nah, itu sebelum semua terlalu jauh, pikirkan itu aman, hakinya langsung begitu udah mantap. Jangan buru-buru waktu menentukan nama, ngasih nama anak kan sepanjang hayat ya, doa. Pikirkan baik-baik. Kadang ada yang UKM lagi mau ikut kurasi ini, ada mau cetak ini, mau buru-buru, mau dikirim produknya, mau ada stiker, nggak bisa. Oke, untuk sementara oke. Tapi tetap ada 1 atau 2 hari teman-teman duduk merenung, mau namanya apa, mau bisnis ke depannya apa, itu namanya jangka panjang. Kalau perlu ada visi misi perusahaan itu lebih baik, itu akan kuat pondasinya. Jadi waktu daftar udah mantap, nggak berubah lagi. Karena logo kalau udah didaftarkan 1 titik pun nggak boleh berubah, warnanya sama filosofinya, bentuknya nggak boleh berubah. Karena nanti ya bingung yang mana yang menjadi dipatokin nih, yang dari haki, dari Kementerian Hukum dan HAM ya mengeluarkan sertifikat haki itu. Nah, itu yang kenapa penting, kenapa nanti sudah berkodi-kodi, kita kan harapnya bisnis ini lancar ya, bisnisnya berkembang, udah ekspor, nah itu nggak ada masalah lagi seperti itu. Kalau kayak gitu berarti di ini ya, mungkin di kasih rangkuman sedikit nih buat teman-teman yang lagi lihat. Pas Rona ini nama kalau bisa yang baik dan yang ini ya, tidak ada tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, atau bukan hanya Islam tapi tidak baik, misalnya mie setan. Dan itu nanti waktu daftar sertifikat halal juga dicoret. Nah itu kenapa teman-teman harus mikirin itu. Sertifikat halalnya dicoret, disuruh ganti. Ada yang mau sensasi mie gondoruo. Ada banyak tuh kayak gitu. Ada salah satu pelaku usaha di Tanjung Pinang, dan itu viral di medsos. Dia bikin namanya mie dajjal. Ya dia maaf, dia non muslim, jadi dia tidak tahu dajjal itu apa. Jadi masuklah semua, termasuk saya pakai bahasa ini ya, desain grafis. Saya bilang penamaan sebuah ini, nama adalah doa nama usaha. Dan dia murni tidak tahu dajjal itu apa. Dajjal itu seburuk-buruknya makhluk, masa kamu mau ngasih nama usaha kamu dajjal? Jadi itu nggak boleh gitu kan. Jadi ya itu ada standar-standar dalam kaidah desain grafis untuk desain sebuah kemasan. Ya dalam sebuah kemasan ya harus ada informasi nama usaha, nama produk, nutrition facts ya, nilai gizi, terus deskripsi singkat kekuatan produk kita apa. Ya di sini ada nama izin usaha, ada berapa beratnya, ada expire date-nya, ada ya kalau ada sertifikat halal cantumin gitu kan, dan ada ini ya tagline-nya di bawah ini. Biasanya ada 2, tagline usaha, tagline produk. Nah ini bentuk, kalau tagline produk itu promosi, menggambarkan kekuatan sama promosi sama. Terus ya ini mungkin ada pilihan original atau enggak, varian-variannya ya. Nah satu lagi mungkin ada campaign bangga buatan Indonesianya, ada campaign daerahnya, misalnya city brandingnya apa gitu kan, tourism branding daerahnya apa gitu. Kenapa itu jadi kearifan lokal, produk itu akan dibeli oleh orang banyak.
nggak ada misalnya kayak Versa dari mana nih, dari Cirebon nih. Iya, paling nggak Mega Mendung nih ya, batik gitu ya. Batiknya jadi ada ciri khas, nggak ada di daerah lain. Ya orang datang ke satu daerah dia pasti cari ciri khas di Iya, situ, betul. kearifan lokal di situ. Misalnya ke Tanjung Pinang dia cari teh tarik Tanjung Pinang ya beda dengan teh tarik Jakarta, teh tarik Malaysia ya beda. Misalnya kayak pempek udah keliling dunia ya, pempek rendang apalagi betul. rendang Tanjung Pinang, rendang Melayu, rendang Padang asli udah beda. Rendang sampai di Bulgaria ya bikin pabrik rendang. Pasti rasanya beda. Karena apa, udah jadi komoditi ya. Iya. Jadi komoditi. Jadi ngapain sih kirim dari Indonesia kalau di sana sudah bisa bikin. Orang Indonesia datang ke sana bikin pabrik rendang sama dengan tempe tadi gitu. Iya benar. Nah, dulu tempe dari Jawa, ternyata Singapura, Malaysia udah bikin tempe sendiri. Itu komoditi karena ada demand ya, kenapa kita harus habis di logistik ya, pengiriman dibikin sana. Tapi kalau menjaga, ada beberapa produk dia mencari ciri khas. Versa cuman ada di Cirebon, dia nggak bikin cabang. Kayak salah satu kaos Dagadu nggak, jogger dia ciri khas Bali, Dagadu ciri khas Jogja. Kalau di Bandung itu C59, terus 347 Eat Uncle itu dia nggak bikin di kota lain. Jadi orang udah mau beli kaos mereka ya datang ke kota itu, Khas jadinya. khas dan ada story-nya ya, jadi datang ke sana ada experience-nya. Oke, udah banyak banget nih informasi yang diberikan oleh Bu Desi. Mungkin last bisa dikasih nih apa yang benar-benar penting banget buat teman-teman untuk keep in mind ya, untuk diingat terus, apalagi teman-teman pengusaha nih, pelaku bisnis, tentang branding yang mereka perlu usahakan, perlu keluarkan. Tentang logo kah, tentang tagline kah gitu. Jadi mudah-mudahan pelaku bisnis lebih aware. Saya mengajak yuk peduli sama kita UKM, bukan UKM ya, pelaku usaha lokal itu kalah dari sisi pengemasan itu baju ya. Jadi di dalamnya makanan di kuliner ya, dalamnya itu udah jadi ciri khas kearifan lokal teman-teman. Kekuatannya di situ. Misalnya teh tarik Tanjung Pinang, prong ini kue semprong gitu. Di kota lain juga ada. Nah, beda rasanya, kualitasnya dijaga. Tapi kalau di kemasan orang dijajarin di swalayan kah, atau di tempat oleh-oleh, atau dijadiin di tenteng, tentu harus menarik. Apalagi zaman online, semua serba instagramable, semua serba di foto, semua serba terpampang di video, tentunya harus yang menarik. Nah, sudah bagus, alhamdulillah, sudah oke, sudah enak, sudah viral, tapi akan lebih bagus lagi kalau bajunya juga bagus. Nah, ini kemasan tuh baju diberi nama usaha, pasti orang nanya ini produksi siapa. Nah, ini pasti itu apa yang dipegang Hauna atau yang dipegang saya ini apa? Ini melinjo gitu, keripik melinjo gitu. Ada desain Mega Mendungnya apa, itu kan menarik, itu ciri khas dari daerahnya. Nah, itu kelengkapannya juga harus dipenuhi. Kenapa? Karena seorang konsumen dalam mau beli makanan dia pasti mencari data. Ini apa sih dalam ini, apalagi kalau nggak kelihatan. Nah, dari foto, oh bentuknya ini, rasanya gimana ya, apa itu kandungannya, pasti pengen baca di situ. Nah, itu kelengkapan wajib dari sebuah kemasan. Nah, menamakan itu jangan salah supaya nggak balik lagi seperti yang tadi banyak saya sampaikan, bahwa nama adalah doa, nama itu terkait nanti sama status hukum bisnis karena akan diperbanyak jadi bisnis, ada community, ada beberapa pihak perusahaan yang terlibat, terus biaya teman-teman nanti berpromosi akan berpengaruh semua. Kalau ternyata itu harus diubah, gitu. Jadi dari awal pedulilah sama nama itu dua, nama usaha dan nama produk. Desain itu juga, nah itu penting sekali. Waktu kita membuat ini menarik, ternyata itu doanya baik, lucu, viral, enak pula kuenya, itu mantap. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman pelaku usaha lebih aware, dan saya doakan dari sisi desain grafis semuanya jadinya menarik, laris. Apalagi
kita ingin memajukan produk Indonesia nggak kalah sama luar negeri, karena orang luar negeri akan mencari produk Indonesia, produk misalnya orang Jakarta mau cari produk lain, nggak bosan nih makanan Jakarta, mau cari makanan di luar Jakarta, ke Cirebon, ke Tanjung Pinang atau ke kota lain, sudah ada pilihannya yang menarik yang pasti ya. Jadi misalnya kalau kita mau tampil di 3 ons ya touch up dulu gitu kan. Jadi touch up teman-teman ya di sini. Jadi berilah nama, tampilan menarik, namanya udah oke, namanya udah keren, tampilannya oke, warnanya keren, filosofi warnanya nancep sesuai sama produknya yang mau digambarkan apa, makanannya, tagline-nya oke, misalnya apa kalau prong ini bangkitkan kenangan silam. Wah, jadi bangkitkan ini kan kenangan silam. kue semprong kan kue jadul ya. Iya betul. Jadi mudah-mudahan dengan makan prong itu jadi kenangan zaman dulu tuh muncul. Keizuku dia pakai rima yang sama, keju goreng kesukaanku. Ambil kunya itu dan diplesetkan supaya yang enggak standar aja kejuku itu, kue keju goreng. Nah, ini sama, ini Teh Tari Megda. Nah, itu ya dia Megda nama beliau gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi kualitasnya udah oke, makanan udah oke, udah dikenal orang, tampilannya oke, waktu difoto, di videoin, orang akan pegang dan dia akan berpromosi jadi ini ya, brand provokator kita. Kalau tampilan kita oke, kayak artis lah gitu. Artis kalau dia cantik, kalau dia ramah, enak dipandang gitu, pasti makin terkenal. Apalagi kalau makanannya enak, kualitasnya oke, makin terkenal. Seperti itu. Oke, benar. Jadi udah didengerin lah ya sama tadi yang dibilangin sama Bu Desi. Panjang banget. Tapi sudah di dia sudah dirangkum ya, sudah diringkas di akhir. Itu yang diperlukan dan sangat disayangkan ya kalau produk yang udah bagus banget, tapi packagingnya masih kurang. Itu kadang banyak opportunity atau peluang yang dilewatkan gitu. Terhambat jadinya. Jadinya terhambat. Jadi teman-teman semua yang lagi mengembangkan usahanya jangan lupa untuk logo, untuk brandingnya ini dimaksimalkan gitu ya, di packagingnya ini dimaksimalkan. Dan jangan risau, jangan khawatir karena mentor HR Academy dengan dengan semangat pasti akan membantu ya. Salah satunya Bu Desi ya, ini. Nggak hanya saya, nanti ada Bang Rudi, ada teman-teman di HR Academy, HR mentor, HR Academy mentor di seluruh Indonesia. Betul. Banyak yang bisa desain. Kalau saya mungkin Kepri dan sekitarnya. Nah, seluruh Indonesia nanti kontak aja di YouTube ini, ada HR Studio, ada HR Academy. Nah, insya Allah HR Academy itu menyiapkan mentor-mentor yang mendampingi UKM ya, mendampingi teman-teman pelaku usaha di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seperti itu, dan banyak yang kontak ke saya di komunitas-komunitas. Saya bergerak di beberapa komunitas dan organisasi. Mereka dari kota lain, jadi saya rekom, misalnya dia di Pekanbaru, dia di Jambi, atau dia di Jakarta Selatan. Nah, saya rekomkan dan alhamdulillah sudah terhubung semua. Wah, Masya Allah. Dan ternyata jadi ada kolaborasi berdasarkan zona, berdasarkan lokasinya. Jadi kita udah ini ya, tak terbatas ruang dan waktu lagi. Begitu. Iya begitu. Sambil silaturahim juga gitu kan, menambah banyak koneksi gitu. Kita sangat siap membantu kalau misalkan ada kesulitan kayak mau di mana sih atau siapa sih mentor terdekat yang ada di wilayah teman-teman, itu boleh ke pusat atau boleh cari aja deh HR Academy gitu, nanti kontaknya ada kok gitu. Silakan ditanya aja mentor terdekat siapa. Hampir di seluruh provinsi ada. Ya sudah, seluruh Indonesia hampir semua sudah ada. Kita juga program-program pendampingannya ada banyak gitu ya kurang lebihnya. Oke, Bu Desi, makasih banget udah mampir di 3 ons nih podcastnya. Ya, terima kasih buat Rauna, buat Sulan, teman-teman di HR Studio. Mudah-mudahan makin banyak konten, makin banyak yang kita sharing, dan teman-teman seluruh HR mentor juga bisa ada di sini. Iya. Ya, kami juga tunggu mentor-mentor lainnya ya untuk ini bisa luar hadir biasa HR, saya salut, makanya saya bela-belain ini kesini. Udah langsung siap dengan studionya gitu kan. Nah, itu jadi
fasilitas sudah ada nih, silakan ayo kita manfaatkan. Betul, kita bagikan ilmu ya, Benar. berbagi ilmu, wawasan dengan yang lain. Oke, kalau gitu makasih banyak Bu Desi di hari ini Ya, atas sharing sama-sama, ilmunya ke yang Aulia. lain. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton Amin. sekarang. Ya, Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya ya Bu. Mungkin Ya. nanti mampir-mampir lagi ke sini gitu. Insya Ya, Allah. buat teman-teman juga terima kasih sudah menyimak ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah, terima kasih. Oke.